Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahullahu rahmatan lil anam idh laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihiz zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhtami tanzili wa mazzala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, seluruh jamaah sidang salat Isya insyaallah tarawih dan witir malam ke-5 dari Ramadannya Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam pandemi corona yang mendera negeri kita. Baru saja kita dengar DKM kita menyampaikan banyak hal. Luar biasa sebetulnya kalau itu kita mainkan, kalau itu kita jadikan satu peluang fursah saidah, momentum besar. Untuk apa? Untuk menjadi aktor-aktor ulung dari apa yang sudah disampaikan DKM kita. Bahkan tadi ada kekurangan 17 juta. Rasanya ketika Allah sampaikan kita jam ini, menit ini, detik ini, sampai kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayuh derap langkah kita, menguatkan diri kita untuk hadir bersimpuh di Masjid As-Salam ini, bukan karena faktor kebetulan, tapi karena Allah sudah pilih nama-nama kita. Wa dzakarallahu fima indah. Allah sudah siapkan sebetulnya nama-nama itu untuk nanti Allah panggil, Allah sebutkan di yaumil qiyamahnya kelak. Hanya saja Allah menunggu apakah kita akan jadi komentator, apakah kita akan jadi penonton, atau kita menjadi aktor-aktor pelaku yang sudah Allah sediakan dari momentum besar fursah saidah ini. Maka kita teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdu. Beliau menulis satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Mannar.
Syekh Muhammad Abduh menegaskan bahwa ketika Allah izinkan kita, ketika ada bencana, ketika ada wabah mendera, bahkan corona sudah ulang tahun, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah duduk bersimpuh di hadapannya. Itu artinya Allah masih ingin menyempurnakan manfaat hidup kita. Sebab Allah akan hanya mengambil ketika kamulat manfaatuhu. Ketika manfaat kita sudah sempurna, Allah ambil kita. Allah juga akan ambil kita ketika kamulat rizquhu. Rezeki kita udah sempurna, udah nggak ada lagi. Maka kemudian Allah ambil kita. Itu artinya kalau hari ini, jam ini, menit ini Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengambil kita, masihnya Allah masih ingin menyempurnakan manfaat kita. Allah masih ingin menyempurnakan rezeki kita. Untuk apa? Lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pertanyaan di situ. Ila aina tadhabun? Nanti bisa dibuka di tafsir Al-Mannar. Ila aina tadhabun? Mau kemana? Ila Rabbi sayahdin. Kita semua ingin Rabbi, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sayahdin, yang akan memberikan kita petunjuk. Apalagi kita di bulan Ramadan. Tidak hanya Allah memerintahkan kita Al-Baqarah 183, tapi Allah juga menuntut kita 185. Agar apa? Kita diberikan furqan, diberikan hidayah, diberikan burhan, diberikan irfan, tuntunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan kedua, kalau mau kepada Allah manfaatnya, lebih manfaat hidup kita, lebih kemudian Allah berikan kesempatan hidup yang lebih bagi kita, Syekh Muhammad Abduh memberikan 4 cara di situ. Di mana beliau sampaikan bukan dari beliau, tapi beliau sampaikan ini dari hadis qudsi yang Allah firmankan dan disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulisnya wa naqaltu, aku menukil, aku memindahkan. Bukan Syekh Muhammad Abduh yang menulis, meskipun tafsir Al-Manarnya beliau yang nulis. Tapi beliau sampaikan ini adalah min ahadisil qudsiyah. Ini hadis qudsi yang memang Allah firmankan, lafadznya kemudian maknanya disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 4 itu? Yang pertama beliau sampaikan, yang Rasul sampaikan, yang Allah firmankan, ahlul zikri, ahlul mujalasati. Apa itu ahlul zikri, ahlul mujalasati? Ahlun adalah keluarga, ahlun adalah kelompok, ahlun adalah kaum, ahlun adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain? Zikri, yang ingat kepada Allah. Tadi sebelum azan syukur alhamdulillah. Ada yang sholat sunnah berkali-kali, alhamdulillah. Itu artinya bukan hanya tahiyatul masjid. Boleh jadi yang dilakukan adalah sholat sunnah wudu yang kemudian menghantarkan Bilal kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasul menyampaikan, ya Bilal, sami'tu da'fan laika fil jannah. Bilal, aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan wahai Bilal? Bilal tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Boleh jadi saudara kita yang tadi sholat sunnah terus, bukan hanya tahiyatul masjid, bukan hanya qabliyah, boleh jadi banyak sunnah-sunnah yang kemudian mengingatkan kita bahwa ini bulan Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi
yang kita kenal dengan Abu Hurairah, yang beliau menyampaikan, sami'tu, aku mendengar sendiri dengan kupingku. Dari siapa? Gurunya, Khalili. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Atakum Ramadan. Ramadan akan mendatangimu. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ujabat fihi siyamuhu, puasanya wajib. Futihat fihi abwabul jannah, Allah buka, Allah bentangkan pintu-pintu surganya ke arah langit. Itu artinya bahwa ahlul dzikri, ahlul mujalasati, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang baca Quran di pojok kanan. Ada anak-anak saya lihat di bawah itu dekat wudu mengulang hafalannya. Satunya lagi meneruskan bacaannya. Ini ahli zikri. Ketika ahlu zikri ada, dia adalah ahlul mujalasati, temannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah khawatir sendirian. Kita nggak usah gundah gulanah, nggak boleh berkerumunan. Kita nggak boleh tidak nyaman dengan protokoler kesehatan. Pakai masker, sholat dengan physical distancing, masuk masjid diingetin, harus cek suhu, harus kena hand sanitizer. Nggak usah tidak nyaman. Itu mah 14 abad yang lalu juga Rasul udah ngajarin kita. Kalau pindah tempat, pindah suasana, hati-hati. Wa ma tadri nafsun aina batat yadahu. Jangan pernah pegang apapun, itu kata Rasul. Kita nggak pernah tahu tangan ini nembaknya di mana, pegang apa, kena apa, sebelum bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam keadaan zikir di bawah keterbatasan, bahwa kita adalah zikril ahlul mujalasati, kita adalah sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahlut taati, ahlul karamati. Orang-orang tua kita tuh di belakang saya perhatikan, nenek-nenek zikirnya, tapi keyakinannya luar biasa. Kita kemarin munggah, kita kemarin ziarah, kita kemarin sebelum puasa silaturahim. Itu kalau yang tua-tua kelihatannya yakinnya luar biasa. Kenapa? Karena ahlut ta'ah. Mereka-mereka yang taat ini ada ahlul karamah, diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin, tidak usah kita khawatir kalau kita dirumahkan dari pekerjaan kita. Kita tidak lagi masuk kantor karena ada pengurangan karyawan di kantor kita. Kita tidak memegang apa yang kita punya hilang dari kita. Enggak usah khawatir. Kenapa? Selama kita taat, maka dia adalah ahlut taati, ahlu orang-orang yang taat, ahlul karamati. Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ahlus syukri, ahluz ziyadati. Orang-orang yang bersyukur itu adalah ahluz ziyadah. Mereka yang berhak ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan surat Ibrahim di ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum. Kita diingatin, jangan lupa. Apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bahkan Imam Ghazali ngingetin kita, kalau kita berdoa itu ada etikanya. Jangan dikit banget, jangan banyak banget. Beliau ingatkan dengan surat Al-Baqarah di ayat terakhir. 7 permintaan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin sampai akhir. Itu artinya bahwa permintaan hanya 7. Dikit banget jangan, kebanyakan juga jangan. Untuk apa? Menghindari kita tidak bersyukur. Kadang kalau kebanyakan minta kita, kebanyakan nuntut sama Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bahwa kita selamat dari bahaya corona. Kita lupa bahwa Allah sudah sehatkan kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya Allah sangat sayang dan cinta dengan kita. Terakhir, Rasul sampaikan melalui hadis qudsi yang Allah firmankan bahwa ahlul maksiyati la amna'uhut taubata minhu, bahwa orang-orang yang bermaksiat, punya salah, lupa, berdosa. Saya bawa dosa, mungkin jamaah sayap kanan bawa dosa, jamaah sayap kiri bawa dosa, tengah bawa dosa, kita sama-sama berdosa. Ngumpul bareng begini, kata Imam Syafi'i, dilebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan la amna'uhu, aku tidak melarangnya untuk bertaubat. Kenapa? Wala ubali, meskipun dia berlumuran dosa selama hidupnya bermaksiat kepada Allah, tapi di akhir dia mau kembali kepadaku, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit tangan kita, kaki kita kena standar motor. Mungkin ibu-ibu ketika sahur tangannya kena pisau. Kita juga mungkin kepentok pintu atau terpleset di tangga. Semuanya dalam rangka Allah gugurkan dosa-dosa kita, sebelum akhirnya Allah sendiri yang menghitung-hitung dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul dzikri, ahlul mujalasati. Kita bagian orang yang zikir, kemudian kita adalah teman Allah di surganya kelak. Kemudian kita bagian adalah ahlul taati, ahlul karamati. Kita bagian yang taat, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bagian ahlus syukri, ahlus ziyadati, orang yang bersyukur dan ditambahkan nikmatnya. Terakhir, ahlul maksiyati la amna'uhut taubah, kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpulang ke rahmatullah sudah agak ringan, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.